Tips jadi pemimpin yang disukai rakyat. Belajar dari Kang Deddy Mulyadi. Pernah nggak sih lo ngerasa? Kenapa ada pemimpin yang udah nggak jabat aja masih disapa orang dengan senyum, dipeluk, bahkan dikenang dengan rasa hangat? Tapi ada juga yang baru nongol dikit aja udah bikin orang malas ngeliat. Aneh kan? Padahal sama-sama punya jabatan, sama-sama punya kuasa. Terus bedanya di mana? Apa karena karisma, karena duit, atau karena janji yang beneran ditempatin? Kalau lo lihat sejarah nih, pemimpin yang bener-bener dicintai rakyat tuh bukan yang paling kaya, paling pinter, atau paling jago ngomong di depan kamera. Tapi yang bisa hadir, yang bisa nyentuh hati orang lain. Menurut survei Gallup Internasional tahun 2023, lebih dari 74% orang di dunia bilang mereka udah nggak percaya lagi sama pemimpinnya. Bayangin deh, dari 10 orang, cuma 2 atau 3 doang yang masih punya harapan kalau pemimpinnya beneran peduli. Dan itu sedih banget bro, karena artinya banyak orang kehilangan sosok pemimpin yang bisa mereka kagumin dan cintai. Sekarang coba lo pikir, kalau suatu hari lo dikasih kesempatan jadi pemimpin, entah di kampus, kantor, komunitas, atau bahkan di rumah lo sendiri, lo mau dikenal sebagai pemimpin yang ditakutin, atau pemimpin yang dirinduin? Nah, kalau lo lihat Kang Deddy Mulyadi, dia tuh contoh pemimpin langka banget. Dia nggak nunggu rakyat datang ke kantor, dia yang nyamperin. Dia nggak cuma nyuruh orang kerja, dia ikut turun tangan. Dan justru karena itu, rakyat sayang sama dia bukan karena jabatannya, tapi karena hatinya. Psikolog Daniel Goleman yang nulis buku Emotional Intelligence pernah bilang, pemimpin yang punya empati, yang bisa ngerasain perasaan orang lain, itu punya pengaruh dan loyalitas yang jauh lebih kuat daripada pemimpin yang cuma ngandelin wibawa dan aturan. Nah, di situ poinnya. Jadi pemimpin tuh bukan soal seberapa tinggi lo berdiri, tapi seberapa dalam lo bisa nyentuh hati orang-orang di sekitar lo. Dan di video ini, gue bakal bahas hal yang jarang banget diajarin di sekolah, tapi penting gila buat masa depan lo. Gimana caranya jadi pemimpin yang beneran disukai rakyat kayak Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin yang gak perlu banyak janji, tapi sekali ngomong orang percaya. Yang gak harus tampil sempurna, tapi selalu hadir dengan hati yang tulus. Karena kalau lo bisa ngerti hal ini, lo gak cuma bakal jadi pemimpin yang sukses, tapi juga pemimpin yang diingat. Jadi kalau lo pengen suatu hari nanti jadi pemimpin, entah di kampus, di kantor, komunitas, atau bahkan di rumah sendiri, video ini bakal ngebahas gimana caranya jadi pemimpin yang disukai dan diikuti orang tanpa harus sok berkuasa. Nomor 1, otentiksitas, bukan pencitraan. Kang Deddy sering dibilang nyentrik, datang ke kampung naik motor, ngobrol sama nenek-nenek di sawah, atau bercanda sama anak kecil. Tapi di balik itu ada prinsip penting, otentiksitas. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, pemimpin yang otentik alias jujur sama dirinya sendiri punya pengaruh sosial yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang berusaha tampil sempurna. Karena manusia bisa ngerasain mana yang tulus, mana yang dibuat-buat. Jadi kalau lo pengen disukai orang, jangan mulai dari pencitraan, mulailah dari kejujuran diri. Tanya ke diri sendiri, apa gue benar-benar peduli atau cuma pengen kelihatan peduli? Pemimpin yang disukai rakyat bukan yang banyak gaya, tapi yang punya hati. Nomor 2, turun ke lapangan bukan cuma di meja. Salah satu ciri khas Kang Deddy, dia nggak nunggu rakyat datang ke kantor, tapi dia yang datang ke rakyat. Dia tahu kalau mau ngerti masalah, lo harus nyium baunya langsung. Psikolog sosial Robert Cialdini bilang, kepercayaan itu tumbuh dari kedekatan emosional dan kesetaraan posisi. Makanya, pemimpin yang disukai bukan yang berdiri di atas podium, tapi yang berani turun ke jalan nyemplung barang orang yang dipimpinnya. Di dunia kerja pun sama. Kalau lo mau jadi leader yang disegani, jangan cuma duduk di kursi nyaman. Turun, bantu tim lo, dengerin keluhannya, kasih solusi bareng. Lo nggak harus jadi bos, cukup jadi orang yang hadir dengan empati. Nomor 3, humor, rendah hati, dan kemanusiaan. Yang bikin Kang Deddy beda, dia bisa bikin orang ngerasa aman buat jujur. Dia bercanda tapi tetap punya pesan. Dia bisa ngetawain dirinya sendiri tapi nggak kehilangan wibawa. Menurut riset dari Stanford Graduate School of Business, pemimpin yang punya selera humor sehat cenderung lebih mudah membangun kepercayaan tim, ningkatin kolaborasi, dan bikin suasana kerja lebih positif. Karena humor bikin kita ingat bahwa pemimpin juga manusia, bukan robot. Dan yang paling penting, kerendahan hati. Kang Deddy nggak gengsi ngaku salah, bahkan bisa minta maaf di depan rakyat. Sesuatu yang jarang banget kita lihat dari pejabat hari ini.
Nomor 4, punya visi dan nilai yang jelas. Jangan salah, jadi pemimpin yang disukai bukan berarti jadi pemimpin yang selalu nyenengin semua orang. Kang Deddy juga banyak dikritik, bahkan dijelek-jelekin. Tapi bedanya, dia tetap teguh pada nilai. Dia punya visi tentang kebudayaan lokal, kemandirian rakyat, dan keberpihakan pada wong cilik. Dan itu konsisten. Menurut teori transformational leadership dari Bernard Bass, pemimpin yang punya visi jelas dan menginspirasi bakal membangkitkan motivasi kolektif. Orang mau ikut karena merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau lo mau disukai bukan cuma karena baik, tapi karena berarti, lo harus punya nilai yang lo bela. Jadi intinya, pemimpin yang disukai rakyat bukan yang paling kaya, paling keren, atau paling berkuasa, tapi yang paling manusiawi. Yang hadir, mendengar, dan berbuat. Kang Deddy udah buktiin bahwa leadership itu bukan soal jabatan, tapi soal hubungan. Dan kalau lo mulai dari hal kecil, jujur, hadir buat orang, dan rendah hati, lo udah satu langkah lebih dekat jadi pemimpin yang dicintai, bukan cuma dihormati. Karena pada akhirnya, rakyat nggak butuh pemimpin yang sempurna, mereka cuma butuh pemimpin yang ngerti rasa manusia. Jadi kalau lo pengen dunia dengerin lo, mulai dulu dari belajar dengerin manusia di sekitar lo. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang soal arti jadi pemimpin, jangan lupa share ke teman lo yang juga lagi belajar mimpin, entah mimpin diri sendiri atau tim lo. Karena siapa tahu, dari video ini lahir pemimpin-pemimpin yang lebih manusiawi. Coba tulis di kolom komentar, menurut lo pemimpin yang disukai rakyat itu kayak gimana sih? Gue pengen baca perspektif lo semua karena kadang satu komentar jujur bisa jadi inspirasi buat banyak orang.